Selamat siang pemirsa, saya Ari Mustika kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pasca penyerangan Mabes Polri, pengamanan Polrestabes Medan diperketat. Satreskrim Polres Karo tembak pelaku pencurian roda 4. Angka stunting anak di Pakpak Barat tinggi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pasca penyerangan Mabes Polri oleh seorang wanita misterius, pengamanan pintu masuk di Mapolrestabes Medan mulai diperketat. Pasca penyerangan Mabes Polri oleh seorang wanita misterius, Mapolrestabes Medan memperketat pengamanan di pintu masuk dan pintu keluar. Seluruh tamu yang akan masuk ke dalam Mapolrestabes Medan diperiksa identitas dan barang bawaannya. Selain itu, petugas juga memeriksa isi mobil dan memeriksa bagian bawah mobil dengan pendeteksi logam. Terkait hal ini, jumlah petugas jaga di pintu masuk dan keluar pun ditambah, begitu juga dengan pos jaga yang juga dilengkapi dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru. Diberitakan sebelumnya seorang perempuan misterius ditembak mati saat menerobos Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta pada Rabu sore. Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita misterius ambruk di jalanan kompleks Mabes Polri. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pasca insiden bom bunuh diri di halaman Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri, jajaran Kepolisian Resort Nias Sumatera Utara meningkatkan pengawasan. Setiap orang atau kendaraan yang memasuki kawasan Polres Nias dilakukan pemeriksaan ketat oleh petugas. Kepolisian Resort Nias Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan pengawasan sejak insiden bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada minggu lalu dan disusul adanya aksi penyerangan Mabes Polri di Jakarta pada 31 Maret 2021. Setiap orang dan kendaraan yang memasuki kawasan Polres Nias dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mulai dari kendaraan hingga barang-barang bawaan juga turut diperiksa. Personel Polres Nias bersenjata lengkap juga disiagakan di depan pintu masuk. Selain itu, pengawasan yang ketat juga dilakukan di jalur masuk dan keluar wilayah Kepulauan Nias. Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan bijak terhadap media sosial yang mengunggah aksi bom bunuh diri di Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terus dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Nias. Bila terdapat orang yang tidak dikenal dan dicurigai dengan gerak-gerik yang tidak biasanya, maka diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolres Nias menyampaikan akan terus meningkatkan pengawasan di berbagai tempat publik atau objek vital. Bahkan adanya penambahan personil untuk selalu disiagakan termasuk di lokasi gereja saat perayaan Paskah bagi umat Kristen. Pemeriksaan kepada kendaraan-kendaraan yang masuk, baik kendaraan, baik orang, yang kita setiap masuk di wilayah Mako Polres ini kita lakukan pemeriksaan. Itu langkah-langkah kita, salah satunya di internalnya saja kita sudah mempersiapkan salah satu semacam alat pengamanan. Satunya untuk personil yaitu body system. Untuk Mako sendiri kita sudah menyiapkan CCTV, sudah siap siaga untuk setiap personil juga. Itu yang untuk Mako kita yang di Polres Nias ini. Untuk kegiatan yang di luar, kita selalu menghimbau juga pada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan media yang sifatnya memprovokasi. Kita melakukan sosialisasi juga. Kita melakukan himbauan kepada setiap di wilayah gereja, di wilayah tempat agama lainnya, di wilayah desa, mulai dari desa yang pelosok sampai dengan desa-desa yang sudah terbina oleh Babin Kamtibmas. Itu yang selama ini kita laksanakan. Augo Manozega melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Polres Tanakaru memperketat pengamanan di pintu masuk. Personil dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru pun disiagakan di pintu masuk, serta pengunjung mendapat pemeriksaan yang ketat oleh petugas. Beberapa jam pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok terduga teroris di markas besar Polri, Polres Tanakaru langsung melakukan perketatan pada pintu masuk guna mengantisipasi serangan terduga teroris lainnya. Seluruh personil diminta untuk lebih waspada dalam penjagaan dan pengamanan Polres Tanakaru. Personil dengan senjata laras panjang lengkap dengan rompi anti peluru pun disiagakan di setiap sudut dan pintu masuk Polres Tanakaru. Bagi pengunjung yang akan memasuki Polres Tanakaru juga mendapat pemeriksaan ketat guna mencegah terjadinya penyerangan seperti yang terjadi di Mabes Polri. Menurut Kapolres Tanakaru, pasca insiden penyerangan oleh terduga teroris, keamanan diperketat dengan menempatkan akses masuk satu pintu. Satu peleton personil disiagakan untuk pengendalian masyarakat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Peningkatan pengamanan juga diberlakukan di seluruh jajaran polsek yang berada di bawah Polres Tanakaru. Kami himbau untuk tetap tenang dan waspada. Intinya kita sama-sama mari perhatikan situasi. Mungkin ada hal-hal yang mencurigakan, silahkan laporkan kepada Polri. Kami bersama dengan TNI siap untuk mengamankan. Artinya kayak kita menjamin keamanan masyarakat Kabupaten Tanakaru. Polres Tanakaru mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat juga diminta bekerja sama dengan petugas jika mengetahui sesuatu yang mencurigakan berhubungan dengan para terduga teroris. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Satreskrim Polres Karo tembak pelaku pencurian roda 4. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Satreskrim Polres Tanakaru berhasil meringkus seorang pelaku pencurian roda 4. Dari kejadian ini, pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya, dikarenakan hendak melarikan diri saat dilakukan pengembangan. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Tanakaru berhasil meringkus seorang pelaku pencurian roda 4 yang beraksi di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, di mana pelaku berhasil membawa kabur sebuah mobil pada Senin 29 Maret 2021 lalu. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan pelaku yang diketahui bernama Hotman Situmorang yang merupakan warga Kabupaten Dairi. Di kawasan kisaran Kabupaten Asahan dan bekerja sama dengan Polres Asahan, petugas berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya bersama dengan barang bukti. Namun saat dilakukan pengembangan, pelaku berusaha kabur dan mencoba melawan petugas. Alhasil petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kakinya dan kemudian pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang sudah 9 kali beraksi di Kabupaten Karo dan baru keluar dari tahanan dalam perkara yang sama. Amankan satu orang tersangka 363 di wilayah kita. Dan ini sempat melakukan pelarian ke wilayah kisaran. Pak, tersangka sendiri sempat kita lakukan tindakan tegas terukur di Pak Dewan. Tersangka sendiri kita lakukan tindakan terukur karena dia berupaya melarikan diri pada saat kita melakukan pengembangan. Pak, menurut tersangka ini apakah baru pertama atau gimana? Tersangka yang kita amankan ini dia udah termasuk residivis. Di wilayah kita sudah sering melakukan kejahatan tindak pencurian, lebih kurang udah 9 kali, dan ini juga baru keluar dari penjara. Dan pada saat keluar dari penjara juga kasusnya serupa juga, yang 363. Bapak, untuk tersangka pasal yang kita tersangkakan, kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Tanakaru. Dan pelaku terancam pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, guna mencegah bertambahnya penderita COVID-19 di Kabupaten Toba, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toba beserta TNI Polri dan BPBD Toba lakukan rapid test kepada seluruh pemudik yang datang dari luar daerah Kabupaten Toba sehari sebelum perayaan Paskah.
Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toba, Dr. Pontas Batubara menjelaskan, rapid test yang dilakukan untuk para tamu yang datang dari luar kota merupakan langkah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toba. Nantinya para tamu yang dinyatakan reaktif pada tes antibodi akan dilanjutkan dengan rapid antigen. Dan apabila hasilnya positif, maka tamu tersebut akan dipulangkan ke daerah asalnya. Dalam kesempatan ini, Pontas Batubara juga menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin bepergian maka harus melengkapi surat bebas COVID-19 dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Toba dari pendatang-pendatang atau yang terpaksa mudik ke Toba dalam memperingati Paskah tahun ini. Nah, itu dilakukan berapa hari, Pak? 1 hari saja. Pak. Nah, tadi kan ditemukan ada 2 reaktif itu, Pak. Tindak lanjutnya kepada yang reaktif itu bagaimana, Pak? Setelah pemeriksaan secara antibodi, dia mengalami rapid test antibodi, dia positif atau reaktif, maka dilanjutkan dengan rapid test antigen. Nah, bila positif juga, maka yang bersangkutan lalu suruh kembali ke tempat asal. Nah, Bapak. Nah, himbauannya lah, Pak. Himbauannya, bila Anda pelaku perjalanan, silakan mengikuti prokes, yaitu siapkan surat bebas COVID atau Anda sudah divaksin atau sama sekali tidak melakukan perjalanan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 300 pegawai PT Kereta Api Indonesia di Fre 1 Sumatera Utara menjalani vaksinasi COVID-19 di Medan pada Kamis siang. Vaksinasi tersebut dilakukan guna mencegah penularan COVID-19. PT Kereta Api Indonesia di Fre 1 Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan vaksinasi terhadap kurang lebih 300 pegawai di Medan. Pegawai yang divaksinasi tersebut mulai dari level manajemen, masinis, tiketing, polisi khusus, hingga pelaksana di bidang operasional dan frontliner yang berdinas di lapangan. Manajemen PT KAI menyebutkan, vaksinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara internal. Khusus di Divre 1 Sumatera Utara sendiri ada sekitar 1.500 pegawai dan seluruhnya akan divaksinasi. Untuk mencapai target tersebut, pihak PT KAI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar pegawai yang belum divaksin akan mendapat giliran bersama para pelayan publik lainnya seperti TNI dan Polri. Hari ini, alhamdulillah kita bisa di stasiun Medan untuk frontliner kita dan manajemen bisa 300 orang hari ini. Berarti totalnya 579, Pak, untuk hari ini? Saat ini ya, totalnya sudah 579. Target kita, Pak, berapa, Pak? Target kita sekitar 1.500 orang pegawai dan anak perusahaan. Jadi semua yang menjadi tugas frontliner yang langsung pelayanan ke penumpang. Kapan itu bisa ditargetkan selesai? Tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah juga memberi harapan, nanti kita disatukan juga dengan pelayanan publik dan TNI Polri. Nanti mudah-mudahan kita bisa disatukan di tempat lain, dan kalau memang masih ada kesempatan, kita nanti di stasiun Medan diberikan lagi. Sebelumnya 279 pegawai KAI di sejumlah daerah di Sumatera Utara telah menjalani vaksinasi tahap pertama. Daerah yang menjalani prioritas merupakan daerah dengan penumpang cukup banyak. Dalam vaksinasi ini, KAI berharap dapat memberikan pelayanan yang aman dan sehat kepada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kereta api. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, angka stunting anak di Kabupaten Pakpak Barat tinggi mencapai lebih kurang 17%. Tingginya angka stunting pada anak diakibatkan kurangnya mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan mendapatkan makanan tambahan.
Beginilah situasi dan kondisi anak di Kabupaten Pakpak Barat. Diperkirakan total balita saat ini ada 4.296 balita, 717 diantaranya mengalami stunting. Adapun penyebab balita stunting adalah kurangnya mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan mendapatkan makanan tambahan. Menurut Kabid Yankesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Barat, Friska Imelda Bakara mengatakan, dalam mengatasi stunting, Dinas Kesehatan selalu memberi makanan tambahan atau asupan gizi terhadap balita penderita stunting di Kabupaten Pakpak Barat melalui posyandu yang dilakukan setiap puskesmas di Kabupaten Pakpak Barat. Untuk data kita bulan penimbangan Agustus 2020 ada 16,69% dari total balita 4.296. Jadi yang stunting itu 717 orang. Gitu ya, tersebar dari seluruh desa. Upaya yang dilakukan yaitu seperti ada kita penyuluhan di setiap di posyandu melalui kader, melalui petugas kita di puskesmas maupun di bidan desa. Itu penyuluhannya seperti tentang pemberian makanan tambahan, pemberian ASI eksklusif gitu. Jadi asupan-asupan bagaimana meningkatkan status gizi pada ibu hamil di masa 1000 HPK itu yang kita lakukan ke ibu biar tidak menghasilkan balita stunting. Penyebab stunting itu banyak faktor, tapi utamanya yaitu kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang sering kita dengar itu 1000 HPK. Jadi itu terjadi sudah lama, namanya kronis. Jadi utamanya itu penyebabnya kurangnya asupan gizi secara kronis, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan pada ibu hamil mulai dari kandungan 0 bulan sampai umur anak 2 tahun. Gitu. Untuk mengatasi stunting di Kabupaten Pakpak Barat menurun di setiap tahunnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Barat diharapkan lebih dapat memperhatikan warga yang mengalami kekurangan gizi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik berikutnya pemirsa, PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan negara non-bank menjadi salah satu lembaga yang sangat berperan penting dalam membangkitkan perekonomian rakyat. Berbagai program telah diluncurkan dan dimanfaatkan masyarakat, terutama kelompok usaha mikro yang menjadi tulang punggung untuk tetap bertahan dan berkembang meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan di berbagai belahan dunia. Namun Indonesia mampu bertahan dan tidak begitu terpengaruh sebab keberadaan masyarakat, pengusahaan mikro dan UMKM yang menjadi benteng pertahanan perekonomian. Pengusaha mikro dan UMKM ini tidak bisa terlepas dari berbagai lembaga keuangan non-bank. Salah satunya adalah PT Pegadaian yang menjadi lembaga pemberian dana pinjaman bagi masyarakat dalam membantu memperlancar perekonomian pengusaha kecil dan menengah, meski dalam kondisi krisis sekalipun. Sebab lembaga ini milik negara dan memiliki kebijakan yang sangat berpihak pada kelompok usaha kecil dan menengah. Program-program yang berpihak pada masyarakat pengusaha kecil dan menengah inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya, sehingga menjadikan PT Pegadaian mendapat tempat di kalangan masyarakat, terutama kalangan pengusaha mikro dan UMKM, sehingga nasabah PT Pegadaian terus bertambah. Sebab dalam kondisi krisis seperti apapun, masyarakat pengusaha mikro dan UMKM mendapat dukungan modal dan usaha dari PT Pegadaian dengan berbagai kemudahan. Satu badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai pemrakarsa BPUM, Badan Penyaluran Usaha Mikro, Bantuan Pengusaha Mikro. Nah, siapa mereka yang dipilih oleh Pegadaian adalah nasabah-nasabah Pegadaian yang memiliki usaha. Yang memiliki usaha itu kita salurkan bantuan untuk usaha mikro yang disalurkan melalui BRI. Kami hanya memprakarsa dari total nasabah Pegadaian yang memiliki usaha saat ini. Nah, nanti terkait pengembangannya seperti apa, ke depan tahun ini juga sepertinya akan berlanjut program itu menyasar kepada nasabah-nasabah kita yang memiliki usaha. Bentuknya adalah subsidi bunga atau subsidi kewajiban dari nasabah diperingan. Nah, selain itu kami juga tetap menyalurkan kredit mikro di tengah pandemi saat ini ya, di mana usaha-usaha juga baru mulai bergerak, tetapi kami memaksakan diri untuk menyalurkan kepada mereka dengan tujuan apa? Supaya mereka cepat pulih kembali, cepat sehat kembali dan memberikan kontribusi dalam pembangunan saat ini. Kira-kira gitu.
Sementara itu, salah seorang nasabah Pegadaian yang merupakan pedagang es kelapa menjadi nasabah tetap PT Pegadaian Kanwil Medan. Berkat pembiayaan dari PT Pegadaian, usaha es kelapa yang dijalankannya mampu bertahan di tengah krisis saat ini. Saya pinjaman di Pegadaian sangat membantu sih. Selain dari prosesnya cepat, bunganya juga lumayan dibilang kecil Pak ya. Dan juga kedepannya menurut saya nih, saya tetap akan memakai produk Pegadaian, khususnya itu pinjaman Gade BPKB. Untuk syaratnya sendiri mudah? Untuk persyaratannya mungkin seperti biasa dari tempat-tempat yang lain juga, kayak leasing juga. Persyaratannya gampang kok, seperti KTP, fotokopi KK, fotokopi STNK, BPKB sama pas foto. Jadi artinya pinjaman uang untuk usaha di Pegadaian ini sangat membantu? Sangat membantu Bang. Di tengah masa krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini, PT Pegadaian meluncurkan beberapa program seperti gadai tanpa bunga untuk pinjaman di bawah Rp1 juta, serta tunda lelang selama 30 hari. Kemudian program relaksasi berupa perpanjangan masa angsuran, kredit mikro UMKM dan pembebasan denda angsuran, serta program pemberian bantuan secara langsung melalui program CSR. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.